Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ini kalau online ini nggak tahu Masjid Hidayah itu di mana. Tolong catat, Legoso Street. Legoso Street. Ya, itu Masjid Hidayah terletaknya di Legoso Street. Itu aja. Di mana Ustadz? Di Los Angeles. Ya terserah. Ya, buka Google Map, tulis Legoso Street, akan keluar. Apa yang keluar? Keluar Masjid Al-Hidayah atau keluar dari Google Map. Sekarang kita akan mempelajari Bapak dan Ibu salat witir. Seperti yang kita janjikan yang lalu, kita akan bertemu dengan salat witir. Witir itu wajib atau tidak? Jawabannya, untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Imam At-Tirmizi. Ini begini dulu, sebelum kita lanjutkan salat witir ini, ada yang nanya ini kepada kita lewat online. Ustadz, ini kitab apa yang dikaji? Tolong kita lihat, namanya kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji. Nah, ini kitab ini coba lihat. Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab fikih tentang mazhab Imam Syafi'i. Kalau sudah kita paham, ada yang nanya, Ustaz, kenapa mazhab Syafi'i yang dikaji? Tidak ada, kenapa tidak mazhab yang lain? Oke, sekarang yang bertanya itu, mazhab apa maunya? Ustaz, mazhab Hanafi boleh saya dikaji? Oke. Kalau saya kaji mazhab Hanafi, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa mazhab Hanafi? Tidak mazhab Hambali. Kita kaji mazhab Hambali, ada yang nanya, Ustaz, kenapa mazhab Maliki? Tidak mazhab Maliki. Sudah kita kaji empat mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ada juga yang nanya, kenapa mazhab itu? Kenapa tidak mazhab Al-Lisi? Al-Lisi kok ada mazhab? Itu dia lagi. Ada yang nggak paham mazhab Al-Lisi itu ada mazhab. Ada Al-Lisi, ada Al-Auza'i, ada Al-Thawri. Mazhab itu, maaf, kalau dihitung-hitung yang paling besar itu adalah 18 mazhab. Dari 18 itu kemudian yang masyhur di akhir zaman sekarang adalah 4 mazhab. Bapak Ibu jelas? Alhamdulillah. Sekarang jelas. Karena di Indonesia kita ini rata-rata bermazhab Syafi'i, maka saya lebih kepada menceritakan dan mengajar mazhab Syafi'i. Di samping saya orangnya adalah cenderung kepada mazhab Syafi'i. Bukan berarti mazhab yang lain tidak. Saya adalah mazhab Syafi'i dengan menghormati mazhab-mazhab yang lain. Kenapa kita harus hormati? Allahu Akbar. Ini cerita, nggak jadi pengajian ini jadinya ini. Mencerita dulu. Begini. Anda fanatisme dengan mazhab Syafi'i. Anda tidak boleh menghina mazhab Hanafi. Tidak boleh merendahkan mazhab Maliki. Tidak boleh mengucilkan mazhab Hambali dan yang lainnya. Kenapa, Ustadz? Kita ini berpegang katakanlah kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu adalah murid Abu Hanifah, itu gurunya Imam Syafi'i. Lah, yang benar Ustaz, iyalah. Salah satunya siapa? Abu Hasan Asy-Syaibani. Abu Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Abu Hanifah, tapi gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita kucilkan mazhab Hanafi, kalau ada Imam Syafi'i bilang ini, enak aja kalian, lo enak aja mengucilkan, menghina guru saya. Enggak boleh. Oleh karena demikian tidak boleh kita yang berpegang kepada satu mazhab menghina mazhab yang lain selama mazhab itu termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, Ustaz,
Kalau begitu mazhab selain mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, ya iyalah. Masih ragu? Ya iyalah. Makanya kalau orang yang paham benar tentang perjalanan sejarah tarikh tentang 4 mazhab itu semuanya seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Al-Lisi, As-Sauri, Al-Auza'i, dan sebagainya. Semuanya itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, saya baru tahu. Iya, ya iyalah. Oleh karena demikian, makanya orang yang menghina, merendahkan mazhab Hanafi, orang itu tidak memahami mazhab. Itu bagaimana Anda rendahkan orang itu mazhab Hanafi itu murid Abu Hanifah adalah gurunya Imam Syafi'i. Apalagi mazhab Maliki. Imam Malik itu Imam Syafi'i itu belajar dari Imam Malik lebih 10 tahun loh. Bagaimana Anda merendahkan mazhab Malik Imam Malik? Itu gurunya yang paling kencang bagi Imam Syafi'i. Jadi kebanyakan ilmu mazhab Syafi'i terinspirasi dari gurunya Imam Malik. Kalau Anda merendahkan mazhab Maliki, kalau Imam Syafi'i masih hidup, katakan Anda jadi cari penyakit. Anda merendahkan imam saya, merendahkan guru besar saya. Sakit hati. Bagaimana kalau kiai Anda direndahkan oleh orang? Sakit hati enggak? Sakit dong. Walaupun Anda belajar sama dia, lebih banyak tidur daripada belajarnya. Bobok aja. Apalagi orang pesantren belajar waktu subuh. Tidur aja ngorok di pojok sana. Setelah itu bilang lagi, itu kiaiku. Kiaiku apaan? Allahu Akbar. Sudah. Udah kemana-mana, ini nggak sampai ke witir nanti. Kita kembalikan, kalau begitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya mazhab Syafi'i. Satu, penjelasan yang kedua, kalau Anda berbicara Ahlussunnah wal Jamaah bukan mazhab fikih, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, bukan Al-Lisi, bukan Auza'i, bukan As-Sauri, bukan, itu bukan mazhab Ahlussunnah, itu mazhab fikih. Ahlussunnah adalah tentang akidah. Kalau berbicara Ahlussunnah berarti berbicara tentang akidah. Ahlussunnah wal Jamaah berbicara tentang akidah. Yang dikatakan kalau bukan persoalan akidah tidak ada hubungan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang benar. Tapi adapun penggunaan mazhab yang 4 itu Ahlussunnah wal Jamaah, jawabannya adalah ini mempersempitkan dan menyalahgunakan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ulang. Salat witir. Sudah selesai tadi. Jangan salah pemahaman. Salat witir itu adalah dilakukan ganjil. Kenapa diberi nama wa innama sumiyat bidzalika? Kenapa salat witir disebut witir? Li'annaha, karena salat witir itu diakhiri dengan 1 rakaat. Berbeda dengan salat yang lain. Witir 1 rakaat di ujungnya. Lah, kalau begitu, kalau kita salat witir 11 rakaat, bagaimana Ustaz? Boleh, bagus. 9 boleh, 7 boleh, 5 boleh, 3 boleh, 1 boleh. Tidak salat. Itu yang nggak tahu ya. Jawabannya, witir itu ganjil. Kalau kita salat 11 rakaat, kita salat 2 tambah 1. Begitu juga 9, 7, 5, 3, 1. Cuma ingat, kalau 2 rakaat kita salat, berarti kan bukan witir. Aku salat witir 2 rakaat. Witir kan ganjil, 2 rakaat kan nggak ganjil. Bagaimana Ustaz? Sah nggak? Ini tanda jawabannya, walaupun 2 rakaat Anda salat witir, boleh witir 2 rakaat karena di ujungnya 1 nanti. Yang dihitung witir itu 1 di ujung itu. Ganjilnya itu 1, tapi Anda sudah melakukan 2 semuanya witir. Tapi disebut witir karena 1 di ujung. Jadi 2 kan bukan witir Ustaz, 2 kan bukan ganjil. Yang jawaban ini harus pakai logika, begini aja. Kalau Anda main logika, saya juga main logika. Anda datang sebuah kebun, ada namanya kacang panjang. Anda potong, Anda beli di pasar pun nggak apa-apa, bawa pulang ke rumah. Semula ibu di rumah itu dicuci kacang panjang, dipotong-potong dan dimasak. Sehingga
jadilah sayur kacang panjang. Datang Anda ngelihat ini pendek-pendek sekali kacang apa ini? Kok pendek-pendek? Mama di dapur. Ya, kata mama. Apa-apa? Ini kacangnya, ini apa ini? Kacang apa ini? Kok pendek-pendek? Kacang panjang, Pak. Lah, kok pendek-pendek? Walaupun pendek, tetap namanya kacang panjang. Walaupun 2 rakaat, tetap witir namanya. Ya. Itu. Kemudian, yang kedua, kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abi Daud ini, Innallaha azza wa jalla amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humurin na'am wa hiya al-witru. Allah menganjurkan Anda untuk melakukan salat yang salat ini luar biasa, lebih baik daripada fasilitas kenderaan yang Anda miliki. Nah, kalau istilah kita ini, ada orang memiliki fasilitas hidup yang luar biasa, jawabannya akan saya anjurkan salat witir lebih hebat daripada fasilitas hidupmu itu. Kemudian kapan kita salat witir? Ij'alu akhira salatikum minal laili witran. Salat witir malam itu tidak boleh di awal salat, dia tetap di penghujung salat. Jadikan akhir salat Anda di waktu malam itu ditutup dengan witir. Makanya ada orang yang setelah salat tarawih tutup dengan witir. Ada orang setelah salat tarawih tidak witir, tapi di penghujung nanti bangun lagi, dia salat lagi, nanti baru dia tutup dengan witir. Kenapa? Hadis ini adalah menyatakan kepada kita, jadikanlah akhir salat kita waktu malam itu dengan salat witir. Ya. Sudah. Kemudian, kalau sudah kita lakukan di awal kita salat tarawih, sudah witir. Nanti bangun lagi, kita salat lagi, ada witir lagi enggak? Jawabannya, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Man khafa alla yaquma akhiral laili. Siapa yang dia ragu, khawatir nanti tahajud tidak bisa bangun, atau dia bisa bangun tapi tidak bisa melaksanakan salat tahajud karena mungkin kalau dalam bulan Ramadan karena sahur, kalau di luar bulan Ramadan karena takut anak kebangun anak-anak dan sebagainya. Falyutir awwalahu, witirlah sebelum Anda tidur. Ya. Waman tamah, dan siapa yang ingin nanti bangun malam, insya Allah dia akan bangun. Nanti falyutir akhiral laili, dia melaksanakan witir di penghujung malam nanti. Jangan di awal malam. Tidur dulu, bangun, setelah bangun salat, setelah itu witir di penghujungnya. Kenapa? Fa inna salata akhiril laili masyhudah. Karena salat di akhir malam dengan witir itu lebih hebat dan dahsyatnya pahalanya. Ya. Sebagai penutup salat witir ini, ya, kita baca satu hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili. Rasulullah memesan penting, nitip pesan penting kepadaku 3 unsur. Shoma thalathati ayyamin min kulli syahr. Pertama, Rasulullah mengatakan kepadaku, kata Abu Hurairah, kamu hai Abu Hurairah, puasa setiap bulan 3 hari yang disebut dengan kita sebutkan hari Al-Bair, yaitu tanggal 12 bulan Hijrah, 12, 13, 14. Ada yang bilang 13, 14, 15. Pokoknya itu ayyamul bayd. Ya. Di hari-hari bulannya sudah jelas. Kemudian satu, yang kedua, jangan lupa kamu wahai Abu Hurairah, ini pesan hebat daripada Rasulullah kepadaku, kata Abu Hurairah, rakaat duha, 2 rakaat duha. Jangan lupa, paling kurang 2 rakaat. Wa an utira qabla an arqud, dan kata Rasulullah, jangan Anda tidur
sebelum kamu witir. Karena kenapa Rasulullah tahu bahwa kalau saya sudah tidur, nggak bangun pagi. Nggak bangun malam lagi, kecuali subuh. Karena beliau tahu begitu, maka jangan tidur sebelum witir dulu. Karena pasti nggak bisa witir nanti. Sudah. Kemudian, salat witir itu bagusnya 1 rakaat, 3 dan sebagainya. Jawabannya yang paling sederhana, yang paling bagus itu 11 rakaat. Kemudian, paling kurang, tapi boleh lu, paling kurang itu adalah yang kurang tapi bagus, yaitu 3 rakaat. Kalau 1 rakaat itu kurang sekali, tapi sebaiknya 3 rakaat, dan yang paling terbaik adalah sampai 11 rakaat. Ya, boleh digabung nggak 3 rakaat sekalian? Nah, dalam mazhab Syafi'i menyebutkan rakaatani muttasilatani, 2 rakaat pertama. Jangan gabung. Kemudian setelah itu rakaatan munfarid, dia tambah 1 rakaat asing. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i begitu, 2 plus 1. Tapi kita lucunya rata-rata masjid 3 aja sekali hantam. Ya, itu tidak baik. Meskipun boleh. Kemudian saudaraku seiman dan seakidah, bahwa hadis riwayat Abi Dawud sebagai penutup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun ala kulli muslimin, tidak sepantasnya orang-orang Islam meninggalkan salat witir. Faman ahabba ayyutira bi khamsin, siapa yang ingin melakukan 5 rakaat, falyaf'al, silakan melakukannya. Wa man ahabba ayyutira bi salasin, dan siapa yang ingin salat 3 rakaat, falyaf'al, silakan melakukannya. Wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al, yang mau 1 pun tidak apa-apa, silakan melakukannya. Begitu hebatnya salat witir, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk tidak kita meninggalkannya, meskipun salat witir itu adalah dianggap salat sunat. Ya, Bapak dan Ibu pengajian Al-Hidayah, Bapak dan Ibu semuanya, sudah jelas? Jelas. Saya tanya, coba semangat sedikit. Bapak dan Ibu jelas? Jelas. Alhamdulillah. Mari kita tutup. Sudah selesai salat witir, dan pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan Qiyamul Lail, yaitu Qiyamul Lail akan kita laksanakan di setiap malam insya-Allah. Tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan juga kita akan melakukan Qiyamul Lail, dan kita akan ceritakan setelah ini atau setelah jeda berikut ini Islah Orang TV. Baik, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.